Wa ma tangkimu dan tidak benci engkau. Wa ma tangkimu dan tidak benci engkau minna dari kami. Tangkiru artinya benci engkau, minna dengan kami atau dari kami. Illa an amanna, kecuali untuknya telah beriman kami bi ayati rabbina dengan ayat atau petunjuk Tuhan kami, dengan petunjuk Tuhan kami. Ini masih ucapan daripada as-saharah atau ahli sihir kemarin ya. Mengatakan inna ila rabbina lamunqalibun, sungguh kami terhadap Tuhan kami akan kembali. Terus wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina, ini berbicara pada Fir'aun ya. Engkau tidak membenci kami kecuali karena kami beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, lamma ja'at ketika datang apa ayat, lamma ja'at ketika datang apa ayat pada kami, lamma ja'atna Rabbana, lamma ja'atna, ini masih kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna, ketika datang kebenaran atau ayat-ayat di sini yang dimaksud adalah pertanda. Rabbana, wahai Tuhan kami, afri, memalingkanlah Tuhan, alaina atas kami, soberon pada kesabaran. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, bagaimanapun ada rasa takut ya ketika diancam oleh Fir'aun, di situ muncul rasa takut. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, yang beriman kepada Allah ini ya, dengan kebenaran yang dibawa Nabi Musa, yang percaya pada Nabi Musa ini juga ada rasa takut ya. Maka di antara mereka mengucapkan Rabbana afril alaina sabra. Kata afril di sini berarti minta dipalingkan rasa takutnya jadi rasa sabar, atau sabar itu kan bertahan bertahan dalam iman gitu ya, supaya rasa takut itu tidak mendominasi, sehingga akhirnya, karena kan yang dikhawatirkan kalau rasa takutnya terhadap Fir'aun yang mendominasi ya, yang menguasai perasaan orang-orang ini, takutnya mereka juga khawatir nanti akhirnya ikut lagi sama Fir'aun gitu, padahal posisinya sudah percaya dengan Nabi Musa. Maka minta di sini kata afril alaina sabra, palingkanlah atas kami rasa sabar. Jadi minta dipalingkan dari yang takut pada Fir'aun menjadi sabar atau bertahan dalam kepercayaan terhadap Nabi Musa. Inda fi'lin, inda fi'lima, ketika melakukan perkara, tawa ada yang mengancam siapa Fir'aun hu pada ma, yang mengancamkan, yang menakut-nakutkan siapa Fir'aun hu pada ma, bina dengan kami, li'alla narji'a, supaya tidak kembali kami kufaron dalam keadaan kufur. Ada kekhawatiran, minta kekhawatiran atau ketakutan atas apa yang secara otomatis kan takut ya, ketika mereka menyatakan saya beriman kepada Nabi Musa, kemudian langsung diancam oleh Fir'aun. Diancam ya yang kemarin itu ya. Diancam la uqat ti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum summa la usallibannakum ajma'in. Di situ pasti ada rasa takut, mau dipenggal tangannya. Dan metode hukuman yang dilakukan oleh Fir'aun itu
metode hukuman yang tidak manusiawi, ya, karena bahkan dalam hukum hukum-hukum yang sifatnya keras ya seperti ranjam maupun hukum mati itu ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti nih, yang nggak boleh dilewatkan gitu ya. Sementara Fir'aun membuat sebuah hukum ya yang di situ hukumannya nggak masuk akal gitu. Dipotong tangannya terus kemudian disalib, jadi nggak langsung dihukum mati, dan ini kan menyiksa, otomatis ada rasa takut gitu. Kalau ancamannya adalah hukuman kematian gitu ya, mungkin masih ada rasa, ya kalau saya misalkan mati dengan hukuman ini berarti kan mati dalam iman. Tapi ketika hukuman itu berupa siksaan ya, yang sifatnya yang sifatnya menyiksa seperti yang diancamkan oleh Firaun, otomatis adalah rasa ketakutan yang hebat gitu. Sampai khawatir, orang-orang yang sudah ikut dengan Nabi Musa ini juga ada kekhawatiran, maka minta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Jadi doa ini ya, doa ini kan doa ya, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Nah, ini kita juga bisa amalkan gitu di saat situasi terancam ya, sampai kita hampir lupa dengan perlindungan Allah. Nah, doa ini bisa kita baca. Situasi ini pasti terjadi pada manusia. Kan ayat suci itu kan sebuah sabda yang di situ ada petunjuk-petunjuk situasi di mana berupa kisah-kisah. Nah, dalam kisah ini kita diajak untuk merasakan, oh ya pernah nggak ya kita di situasi seperti ini gitu. Ada rasa takut yang mendistraksi hebat, mendistraksi keimanan kita, sampai kita seakan-akan hampir tidak percaya dengan perlindungan Allah. Situasi ini pasti akan terjadi ya pada manusia. Nah, pada saat itu ini yang melanda pada pengikut Nabi Musa. Kita coba rasakan situasinya pada saat itu. Ada rasa takut yang, wah kayaknya ikut Fir'aun aja deh, nanti saya yang penting kalau sudah selamat nanti saya tetap beriman. Kan ini karena rasa takut ya. Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu, maka mereka berdoa kepada Allah untuk dipalingkan rasa takut itu menjadi sabar. As-sabr itu kan maknanya itu tahan, ya. Tahan dengan dengan jalan yang sudah dipilih, bertahan dengan jalan yang sudah dipilih. Berikutnya watawaffana, dan mematikanlah engkau ya Allah ya. Jadi watawaffana ini masih sambungan dari Rabbana afrigh alaina. Watawaffana, dan mematikanlah engkau pada kami muslimina dalam keadaan Islam. Waqala, dan berkata siapa al-mala'u kelompok min qaumi Fir'auna, dari kaumnya Fir'aun, lahu terhadap Fir'aun. Atadaru, apakah meninggalkan engkau, tatruku artinya meninggalkan engkau atau membiarkan engkau, Musa pada Musa, wa qaumahu, dan kaumnya Musa, liyufsidu, supaya berbuat kerusakan, siapa Musa wa qaumahu fil ardi, di bumi. Dari sini itu kan kemarin ya dalam kisah ini yang pertama kali beriman atau berani ikut dengan Nabi Musa itu justru staf ahli As-Saharoh. Di situ disebutkan As-Saharoh itu bukan sekedar sihir yang mereka kuasai, mereka juga golongan cendekiawan yang berada di sekelilingnya Fir'aun gitu. Saat bertemu dengan kehebatan Nabi Musa, mereka langsung menyatakan iman. Nah, otomatis masih banyak ini sebenarnya yang belum beriman. Ya, masih banyak yang belum takluk dengan Nabi Musa. Nah, yang disebutkan dalam ayat ini sebagai kaumnya Fir'aun. Maka ini mulai godok isu. Nah, jadi sudah Fir'aun ini dalam kondisi marah, ya, dalam kondisi emosi akan menjatuhkan hukuman. Gitu. Nah, kaumnya ini semakin memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang sifatnya menyulut, semakin menyulut
Mereka mengatakan atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Hei raja, kalian ini apakah akan membiarkan Musa dan kaumnya itu untuk berbuat kerusakan di bumi. Jadi memang paling pintar ya orang-orang keturunan daripada kaumnya Fir'aun itu, atau orang-orang yang disesatkan oleh setan ya, itu pintar sekali membuat propaganda. Padahal yang awalnya ngajak ribut pertama, ngajak adu sihir itu kan Fir'aun, bukan Nabi Musa. Ya, tapi ketika Nabi Musa sudah diberikan firman oleh Allah, ya, diberikan petunjuk oleh Allah untuk melawan, untuk menghadapi situasi tersebut gitu. Malah mereka membalik isu loh, itu yang ikut-ikut sama Nabi Musa itu as-saharah, ahli-ahli sihir, orang-orang cendekiawan yang ikut dengan Musa itu. Raja Fir'aun, apakah kondisi ini akan kamu biarkan sehingga Musa dan pengikutnya akan berbuat kerusakan? Nah, seperti itu propaganda yang dibuat oleh kaumnya Fir'aun. Membuat kerusakan di bumi bidu'ai dengan ajak-ajak, bidu'ai dengan ajak-ajak ila mukhalafatika untuk melawanmu. Ila mukhalafatika untuk melawanmu. Wayadharo dan meninggalkan siapa Musa kepadamu, wa alihataka dan Tuhan-Tuhanmu. Tuhan-Tuhan rek sampean Tuhane wae. Wakana dan ada siapa Fir'aun itu sona'a, melakukan siapa Fir'aun lahum terhadap kaum asnaman, pada berhala-berhala sigoron yang kecil-kecil. Ya'buduna yang menyembah siapa kaum pada asnam. Kalau kata sona'a di sini berarti apa? Fir'aun itu membuat berhala-berhala kecil ya, dijual ke pengikutnya untuk dijadikan sesembahan. Maka mengatakannya ya Tuhan-Tuhan, Tuhan itu dicetak cilik-cilik wae. Dikatakanlah Tuhan-Tuhan, wa yadaroka wa alihatak. Bahkan Musa dan pengikutnya ini akan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, Tuhan-Tuhan yang sudah engkau ciptakan ini. Waqala dan berkata siapa? Waqala dan berkata siapa Fir'aun? Ana, adapun aku itu Rabbukum, Tuhanmu. Wis gak usah mikir pada ide-ide sing gawe patung cilik-cilik nggih. Pas di omongno ambek kaume, nah, malah Fir'aun ini ngomong ana Rabbukum. Ana adapun aku itu Rabbukum, Tuhanmu, wa Rabbuha dan Tuhannya asnam. Nah, suwe-suwe ngomongin, aku ini Tuhanmu dan juga Tuhan daripada patung-patung itu. Walida dan karena qala ana Rabbukum, qala berkata siapa Fir'aun, ana adapun aku itu Rabbukumul a'la, itu Rabbukum Tuhanmu al-a'la yang paling luhur. Jadi Tuhannya diciptakan sendiri ya, disembah. Habis itu di saat kaumnya membuat propaganda mengenai Tuhan-Tuhan yang dicetak itu tadi ya, Tuhan-Tuhan yang ada pabriknya itu, kemudian si Fir'aun mengatakan, loh kan itu berarti Tuhan-Tuhan itu saya yang menciptakan, berarti ya saya ini Tuhan yang paling atas nih. Jadi ada propaganda global yang diciptakan ini, propaganda yang bersifat umum yang diciptakan oleh kelompok pengikutnya Fir'aun, tapi Fir'aun menimpali dengan propaganda yang lebih besar lagi ya, dengan propaganda logika yang lebih besar lagi. Nah, kalau kalian khawatir dengan Tuhan yang kecil-kecil itu, nggak usah khawatir loh, aku ini Tuhannya mereka, jadi aku adalah Tuhan yang paling agung. Wa yadaroka wa alihatak qala, berkata siapa Fir'aun, sanuqatilu akan membunuh aku, bitasydidi dengan tasydid, wa takhfifi dan dibaca takhfif. Sanuqatilu
Kalau tahrif itu kotala yang dulu. Jadi kalau mukot tilu itu mengikuti wazan kotala ya. Kemudian kalau ditakrif berarti mengikuti wazan kotala tanpa tasdid. Sanukot tilu akan membunuh aku abna ahum pada anak-anaknya kaum al mauludina yang dilahirkan. Siapa abna? Wanastahyi dan membiarkan hidup aku. Nastabaki artinya menetapkan aku nisa'ahum pada perempuan-perempuannya kaum. Jadi kalau dirunut pembunuhan pada anak-anak ya, itu perkara yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi membunuh anak-anak ini sampai terjadi 2 kali periode. Periode pertama terjadi di saat kelahiran Nabi Musa. Di saat kelahiran Nabi Musa, ketika ada di saat masa kelahiran Nabi Musa, Fir'aun ini melakukan pembantaian terhadap anak laki-laki. Ya, yang dibiarkan hidup adalah anak-anak perempuan dan ibunya gitu ya. Terus kemudian periode kedua dilakukan lagi. Kapan? Ya di saat ini. Di saat mulai banyak pengikutnya Nabi Musa, kembali hal ini dilakukan oleh Fir'aun. Nah, kalau pembunuhan pada perempuan itu dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ya, di saat ya di masa kemudian lahir Rasulullah atau lahirlah agama Islam di tengah-tengah kondisi tersebut. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, oleh bangsa Israel pada saat ini? Ya, ini kan berarti perpaduan antara kelakuannya Fir'aun sama kelakuannya jahiliyah di dadekno siji. Siapa yang dibunuh? Ya, rakyat sipil ya. Yang dibunuh rakyat sipil, anak-anak dan perempuan-perempuan. Jadi kondisi kejahatan yang sekarang kita lihat ya, ini situasi yang paling kejam dari situasi pembunuhan yang pernah ada di dunia. Dalam sejarah umat manusia, pembunuhan terkejam ya saat ini. Berikutnya sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kafa'alna sebagaimana telah melakukan kami bihim dengan kaum min qablu dari sebelum datangnya Musa. Artinya ini pernah dilakukan dulu. Wa inna dan sesungguhnya kami yang dimaksud di sini adalah Fir'aun dan kaumnya ya. Fauqahum, setelahnya kaum itu qadiruna yang berkuasa kami. Qadiruna artinya yang berkuasa. Fafa'alu maka melakukan siapa kaum bihim dengan Musa wa qaumahu. Dzalika pada sanuqatilu abna'ahum. Dzalika pada sanuqatilu abna'ahum tersebut. Fasyaka maka mengadu apa wadul itu kan mengadu ya bahasa Indonesia itu. Fasyaka maka mengadu siapa Banu Israil, kaum Bani Israil. Jadi mengadu pada Nabi Musa. Ini Fir'aun mengancam seperti ini. Kemudian kaum Bani Israil yang ikut dengan Nabi Musa ini mengadu pada Nabi Musa. Qala berkata, siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam liqaumihi terhadap kaumnya Musa, ista'inu, minta pertolonganlah kalian billahi dengan Allah. Wasbiru dan bersabarlah kalian ala adahum atas melukainya kaum, ala adahum atas melukainya kaum. Innal ardo sesungguhnya bumi itu lillahi milik Allah. Yurithu yang akan mewariskan siapa Allah ha pada ard. Yu'ti artinya memberikan siapa Allah ha pada al-ard man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah min ibadihi dari hamba Allah. Min ibadihi dari hamba Allah.
Nabi Musa ketika diwaduli nggih, ista'inu billahi wasbiru. Minta tolonglah kepada Allah, wasbiru dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi. Sungguh bumi ini adalah atau dunia ini adalah milik Allah yang akan diberikan pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wal akibatu dan adapun akibat. Wal akibatu dan adapun akibat al mahmudatu yang terpuji itu lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut Allah pada Allah. Al akibatul mahmudah wal akibatul lil muttaqin, yang artinya adalah hasil yang baik itu akan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa. Qalu, berkata siapa Bani Israel, ulina, disakiti kami, min qabli, dari sebelum ini, anta tiana, sebelum datang engkau, nah pada kami, wa min ba'dima, dan dari setelah, wa min ba'dima jitana, dan dari setelah datang engkau, nah pada kami. Jadi kaum Bani Israel ini kan kemarin adalah kaum yang ingin dibawa oleh Nabi Musa, ingin dibawa keluar dari Mesir menuju ke Syam, karena Nabi Musa tidak tahan dengan perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya terhadap kaum Bani Israel. Kemudian setelah berhasil ikut, ya, mereka masih terancam ini dengan ancaman-ancaman yang diluncurkan oleh Fir'aun. Udina min qabl, maka sampai kesel gitu ya. Sebelum ini kami sudah disakiti dan setelah engkau datang juga ini masih berjalan. Qala, berkata siapa? Musa. Asa rabbukum, asa barangkali siapa rabbukum Tuhanmu, itu ayyuhlika, akan merusak siapa Rob aduwakum pada musuhmu, wa yastakhlifa, dan akan mengganti siapa Rob kum padamu fil ardi, di bumi. Fayang guru, maka melihat siapa Rob kaifa, dalam keadaan bagaimana, tak maluna, berbuat kalian, fiha, di dalam ard. Kalau masih tersakiti ya berarti asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. Jadi ada kemungkinan kalau masih tersakiti, ya, ada kemungkinan suatu saat Allah akan merusak pada musuh-musuhmu dan membuat menggantikan posisi mereka di bumi. Maka apa yang berikutnya dijalankan atau yang berlangsung di sisi Allah adalah fayanzuru kaifa ta'malun. Maka berikutnya bagaimana kalian beramal di bumi ini. Apa yang bisa kalian lakukan untuk bertahan, untuk berjuang? Apakah cukup layak menggantikan apakah cukup layak untuk menggantikan tanggung jawab di bumi, menggantikan musuh-musuh Allah. Fayanzuru kaifa ta'malun fiha, di dalam ardh. Wa laqad akhadna, dan benar-benar menimpakan aku, ini kata Allah ya, wa laqad akhadna, dan benar-benar telah menimpakan aku ala fir'auna, pada keluarga Fir'aun, bisinina, dengan bertahun-tahun atau dengan kesulitan bertahun-tahun. Bil qihti, artinya dengan kesulitan. Wanaqsin, dan kekurangan atau mengurangi, minat samaroti, dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan. La'allahum, barangkali ala Fir'aun itu yadzakkaruna, mengambil peringatan. Siapa? Ala Fir'aun. Yatta'iduna,
artinya mengambil mauidhah, mengambil nasihat. Siapa ala Fir'aun fayu'minuna, maka beriman siapa ala Fir'aun. Setelah itu keluarga Fir'aun ini dibuat kekurangan selama bertahun-tahun. Dibuat apa namanya? Kesulitan pangan selama bertahun-tahun. Fa'idha ja'at, maka ketika datang hum pada ala Fir'aun apa al-hasanatu, kebaikan, al-khosobu artinya kesuburan, wal ghina dan kekayaan, qalu berkata siapa ala Fir'aun, lana hadhi, lana itu tetap bagi kami, hadhi adapun hasanah. Diuji dengan kemelaratan, diuji dengan kesulitan, terus kemudian dikasih lagi sama Allah berupa hasanah, berupa kesuburan dan kekayaan. Mereka tetap tidak melihat Allah, Allahnya tetap gak ada, malah mengatakan qalu lana hadhi, mereka mengatakan lana hadhi, oh iya memang ini pantas, ini atas usaha kami, ya ini berhak, kami berhak mendapatkan ini. Ai nastahiku artinya berhak kami ha pada hasanah. Walam yashkuru dan tidak bersyukur siapa ala Fir'aun alaiha atas hasanah. Enggak bersyukur ya. Tetap enggak ada Allahnya. Kesulitan juga enggak ada Allahnya, dikasih kemudahan malah kembali ke diri sendiri. Nah ini, di saat diberi kemudahan, di saat diberi kekayaan, oh ya ini memang hak saya, ini perjuangan saya itu luar biasa, atau ya sudah sepantasnya saya mendapatkan ini. Padahal di saat kita mendapatkan kemudahan ya, yang jangan sampai kita lupa adalah bersyukur setiap saat dan meyakini bahwa ini adalah karunia Allah. Pada ayat yang lalu disebutkan pengajian beberapa waktu yang lalu ya, di ayat-ayat sebelum ini disebutkan bahwa orang-orang yang merasa aman dari ketentuan Allah ya, dari rekayasa Allah, wala ya'manu makrallah illal qaumul khosirin. Jadi tidak merasa aman dari makrullah. Makrullah itu ya rekayasa Allah ya, kecuali orang-orang yang rugi. Jadi di saat kita dalam situasi yang baik ya, sehat, bisa bekerja, ada penghasilan, bisa tidur dengan baik gitu ya, itu jangan kemudian kita terlena dan merasa aman dari segala risiko. Kita harus terus berada dalam situasi waspada. Ya Allah, lindungilah keluarga saya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang saya punya pekerjaan. Terima kasih untuk kesempatannya. Itu nggak boleh dilewatkan. Jadi, kalau kita merasa aman, oh ini memang saya yang hebat, makanya saya dapat ini gitu ya. Terus kemudian kita merasa aman dari rekayasa Allah. Nah, ini apa bedanya dengan kaumnya Fir'aun? Mereka kalau dikasih kemudahan, mereka akan mengatakan, oh ya, memang harusnya lana hadi itu, yo itu memang ya, ini memang saya itu adalah kesuksesan itu adalah saya. Nah itu sama dengan kalimat lana hadi. Jadi itu maknanya. Nah berikutnya sedikit lagi nih, wa intusibhum, dan apabila menimpa hum pada al Fir'aun apa sayyi'atun keburukan, jazbun artinya kesulitan, wabalaun dan bala, wabalaun dan bencana gitu ya, yatoyaru maka mengolok-olok siapa ali Fir'aun, yatasha amuna artinya menjelekkan siapa ali Fir'aun di Musa dengan Nabi Musa, waman dan orang-orang ma'ahu yang beserta Musa. Kalau ada kesulitan ya, langsung sing dielekno Nabi Musa. Minal mukminina nyatanya dari orang-orang mukmin. Minal mukminina nyatanya dari orang-orang mukmin. Ala innama qa'irum indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Al-Fatihah.
Ini perlu saya umumkan ya, saya kasih tahu nanti tanggal 21 ya, jadi insya Allah ini sudah pasti sudah resmi.